Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya Om Silent di kesempatan hari ini ya. Morning briefing tanggal 9 Juli 2020. Oke, ini hari Kamis dan everybody happy. Kenapa? Ya karena wow ya, nggak ada berita something special, tapi market perdagangan kemarin hari Rabu sangat menggairahkan ya, naik hampir 2% seperti itu, dan kenaikannya didukung juga oleh inflow asing meskipun nggak banyak ya, paling banyak itu di BRI. Oke. BRI ada BBCA juga, tapi perbankan lain tadi saya cek ke BBNE itu masih net sell asingnya. Oke, tetapi bagus ya. Mungkin saya juga dari tadi nyari info ya, nggak menemukan sesuatu yang wow yang bisa dijadikan alasan ya, nggak bisa dijadikan alasan kenapa market naik. Oke, jadi mungkin ini pure optimisme dari investor, dari pelaku pasar terhadap ekonomi kita. Ingat ya, pasar modal itu sifatnya leading. Jadi kalau perekonomian bagus, maka yang gerak itu pasar modalnya dulu. Oke, nah sebaliknya ketika ekonomi ngedrop ya, maka pasar modal akan lebih dulu turun seperti itu. Jadi hal ini menandakan ya, karena sifatnya leading dan market naik, meskipun selagi dia belum break ini ya masih 50-50 lah ya, selagi belum break 5 berapa nih, 5139 kalau nggak salah ya, selagi dia belum break dan close atau bertahan di angka 5139,406 ya, sebenarnya masih belum bisa dibilang melanjutkan trennya. Oke, tetapi dari penjelasan saya tadi bahwa pasar modal itu leading ya, hal ini menandakan bahwa sudah mulai muncullah optimisme ya, sudah mulai muncullah optimisme dari para pelaku pasar maupun investor terhadap perekonomian kita. Oke. Ya, jadi memang kalau kita dengar beberapa minggu lalu juga banyak ya, kayak Morgan Stanley yang bilang bahwa yuk investasi aja di obligasi dan saham Indonesia dan sebagainya. Terus juga beberapa minggu kemarin juga Indonesia naik kelas seperti itu ya, GNI-nya naik kurang lebih jadi berapa ya? Saya lupa, 3.000 atau 4.000 gitu. Nanti teman-teman bisa cek ya, naik kelas jadi upper middle income ya kalau nggak salah. Ya, dari low middle income jadi upper middle income seperti itu. Oke, ya mungkin itu ada beberapa sentimen yang memang mendukung lah ya. Istilahnya itu memberikan kepastian bagi para investor ya, lebih memberikan keyakinan bahwa tenang aja, market pasti naik seperti itu ya, kurang lebih analogi. Maka dari itu mungkin itu yang direspon oleh investor saat ini, sehingga ya inilah yang terjadi ya, market naik cukup lumayan dan berhasil tembus kembali resisten 5.000. Oke. Nah, kalau dia bisa kuat bertahan di resisten 5.000 itu bagus sekali. Karena itu merupakan resist psikologi yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari kemarin ini baru nyentuh 5.000 dikit ya. Ini kan belum nyentuh nih. Nyentuh 5.000, besoknya langsung 2 hari berikutnya langsung turun lagi di bawah 5.000. Ini juga hampir 5.000 ya, tapi closingnya gagal lagi. Dan ini sekarang sudah berada di 5.000. Kita lihat. Oke, kita lihat 1-3 hari ke depan apakah dia stagnan atau justru kembali turun. Oke, jadi kita belum bisa ngomong banyak kalau dia belum close di 5139 ya. Dan saya pun tetap lebih menunggu data real untuk lebih memastikan diri bahwa market sudah recovery ya. Data real itu seperti pertumbuhan GDP, tingkat inflasi dan sebagainya ya. Dan juga inflasi ada ya kalau nggak salah 1,96 kemarin ya. Ya, GDP itu kan per kuartal, terus juga ada trade off balance ya, neraca perdagangan, terus juga ada kinerja kuartal emiten seperti itu. Itu yang patut kita pertimbangkan. Ya, kalau belum ada data-data real secara angka, ya saya pribadi belum bisa berkata banyak seperti itu. Maka dari itu, di beberapa kesempatan morning briefing terakhir saya selalu bilang, kalau mau invest, cicil dari sekarang, jangan tunggu, jangan dikosongin portonya, itu juga nggak bagus ya.
Kalau nggak salah di morning briefing kemarin saya juga ada info. Jadi cicil aja ya, cicil aja. Sisain 50%, mentok-mentok 30%. Jadi kalau memang drop, kita udah ada cadangan dana. Seperti itu aja. Ya kalau kita full kosong dan melihat market tiba-tiba rally terus, ya kita belongo aja karena kita takut ya ketika harga sudah naik kan sudah ketinggian. Akhirnya takut gak jadi beli, harga terus naik. Ya udah, gagal kita jadi investor. Nah, tetapi kalau kita setidaknya sudah tanam ya, istilah orang itu ngetek ya. Istilahnya kalau kita sudah ngetek tuh saham ya, udah ditandain seperti itu. Oke, ya sudah ya, ibaratnya kita kalau kayak mau beli perumahan di booking dulu ya. Nih gue DP dulu nih. Oke, misalnya perumahan blok apa atau misalnya apartemen di sini gue booking dulu. Ya, kita bayar dulu DP-nya. Nah, sama di saham kita icip dulu, tes lot dulu. Oke, di saham-saham yang mau kita investasikan. Jadi, ketika nanti turun, ya sudah, karena memang sudah kita prediksi nanti kita tinggal average. Ya, jangan pernah punya mindset saya mau dapat harga saham semurah mungkin, slow mungkin. Oke, kita nggak bakal pernah tahu kapan candle seperti ini terjadi ya. Ya, nggak ada yang tahu nih. Siapapun nggak ada yang bisa tebak bahwa candle ini menjadi candle low terakhir dalam beberapa bulan ini. Nggak ada yang tahu seperti itu. Maka dari itu, ya sudah, jangan berharap mendapat harga semurah mungkin. Tetapi kita bisa maksimalkan dengan teknik money management agar kita bisa dapat harga saham yang kita mau seminimal mungkin lah. Harganya semurah mungkin dengan money management. Oke? Nah, perkiraan sekarang bagaimana? Kita cek dulu. Kita cek dulu pergerakan market. Ya, Dow stabil sih ya. Bursa regional juga stabil. Kalau kita cek commodities, oil tipis, gold, ya. Ini gold dari kemarin ini naik banyak. Gold naik banyak sekali dari kemarin. Oke. Banyak analis bilang gold bisa sampai ke angka 1820. Ya, itu cukup bagus buat teman-teman yang trading forex sih, udah profit banyak di dari sini. Oke. Saham-saham gold bisa perhatiin ya. Itu ada PSAB, tadi ada yang nanya PSAB juga nih, udah mulai merangkak. Terus ada MDKA. Ya, ini naik terus nih. Udah all time high-nya MDKA ini, dia udah break resisten kuatnya banget di sini. 1410. Oke. Ini bisa diperhatikan untuk MDKA ya. Ini sudah bentuk all time high-nya. Terus juga SKMI tapi versi gorengan sih seperti itu. Ya, kalau mau MDK aja yang lebih pasti. Kalau mau untuk sektor gold. Ini CPO. Nah, CPO rebound nih. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cek CPO ya. Mungkin aja hari ini CPO bisa rebound. Oke. Jadi cek CPO. Ya, buat teman-teman yang nonton video ini nanti reminder saya lagi karena ini saya recordingnya malam. Nanti besok pagi reminder lagi tentang CPO biar saya buatkan trade plan-nya di VVIP. Oke. Ini juga. Oh ya, jangan lupa teman-teman nanti di akhir morning briefing ini saya akan ulas satu saham khusus ya. Ini spesial requestan juga dari beberapa teman. Ya, nanti kita sama-sama bahas dan tentunya akan memperluas wawasan teman-teman lain ya terkait analisis bukan fundamental sih, lebih ke seberapa paham sih kalian mengenai bisnis dari suatu perusahaan seperti itu ya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, kita lanjut. Kalau CPO rebound teman-teman bisa watch, perhatikan BWP, Telesip, Simpe, Ali, Tebla dan sebagainya. Oke, nanti tolong reminder saya buat yang nonton, Om CPO gimana biar saya update ya. Nah, berikutnya yang bisa diperhatikan nih gorengannya lagi hits banget nih, Pura. Oke, jadi saya mau cerita aja ini buat pendengar baik itu member VVIP maupun yang non VVIP yang mendengar video ini ya. Saya bukan mau promosi, tetapi memang salah satu keunggulan VVIP ialah konsultasinya benar-benar unlimited ya, one by one, dalam arti secara rahasia secret seperti itu, dan bebas menanyakan sama apa aja ya, pasti dibalas meskipun nggak bisa cepat karena kan memang sudah ratusan member juga, saya nggak mungkin balas cepat ya, saya pun juga ada family time dan sebagainya, tetapi pasti dibalas. Contohnya pada saat candle ini hari apa nih,
Senin ya, Senin ya. Pada saat hari Senin, bahkan di sini, oke, bahkan pada saat Jumatnya itu beberapa member 2 sampai 3 member nanya di hari Jumat, "Om, Sampura gimana nih?" Ya, ini kebetulan beliau juga peserta STAC ya, dan sudah mulai paham mengenai teori bandarmologi, dan beliau nanya, beberapa yang nanya, "Om, ini sedang dikoleksi ya oleh bandar AAA misalnya seperti itu. Ya, masih boleh cicil atau out dulu nih Om?" Seperti itu. Saya jawab saja ya, waktu itu saya bilang batasin aja. Ya kalau close di bawah berapa itu? Saya waktu itu kasih angka berapa ya? Coba saya cek. Ini kalau nggak salah ya. Nah, kalau close di bawah 90 saya bilang out. Ya, dengan catatan bandara oke dan sebagainya, saya juga lupa. Nah, besoknya candle sudah mulai oke. Ya. Nah, di hari Senin ini banyak lagi yang japri ya, bahkan 5 sampai 7 orang gitu, saya lupa. "Oh, Pura gimana nih?" Seperti itu. Ya memang Pura ini bukan rekomendasi resmi karena resikonya cukup tinggi ya, tetapi saya bilang di teman-teman saya ya, di member saya bilang boleh ya hold saja ya, bisa di besoknya bisa lebih dari 100, dan karena memang saya cek secara sekilas bandarnya masih beli. Oke, nanti saya mungkin juga akan buatkan khusus video mengenai Bandar Pura karena juga banyak yang request, tapi nanti ya, nanti saya akan coba ulas. Sekarang biarkan dulu bandarnya beraksi. Nah, atas atas advice dari saya ya, akhirnya banyak juga yang ngikut beli Pura ya. Bahkan ada yang profit tadi, japri ke saya, "Om, lumayan dapat 35% dalam waktu 2 hari." Ada yang dapat 10%, ada yang dapat 20% dan sebagainya. Ya, itu merupakan salah satu keunggulan dari VVIP. Tentu saya senang ya, karena ya dengan adanya mentor yang baik seperti itu, yang tak kenal lelah dan tentunya sabar, ya, member yang benar-benar buta dari saham pun bisa pelan-pelan belajar seperti itu. Itu yang diharapkan setelah join ke VVIP. Oke, lupakan join ke VVIP ya, tapi yang jelas Pura ini masih menarik untuk besok. Ya, nanti tinggal lihat aja bandara bergeraknya gimana. Ya, tapi sini udah 3 candle ya, mungkin hari ini naiknya terakhir, habis itu koreksi dulu, koreksi beberapa candle, mungkin nanti baru rally lagi. Oke. Hal yang sama berlaku juga di NV. Ya. Buat teman-teman member VVIP tentu tahu, kita sempat hold lama di sini. Oke. Saya waktu itu sudah rekomendasikan, tapi saya bilang selagi dia nggak close di bawah 83, hold aja. Ya. Memang nunggu waktu lama seperti itu, nunggu waktu cukup lama ya, bisa 2 minggu lebih seperti itu, 1 minggu sampai 2 minggu, dan akhirnya terbayarkan. Jadi banyak yang benar-benar mengikuti arahan dari saya dan akhirnya bisa profit banyak. Ya memang kalau memang teman-teman sabar dan trade plan-nya benar seperti itu dan dapat mentor yang oke, ya udah ikutin aja dan pasti alhamdulillah pasti bisa make profit lah. Ya, dan itu terjadi banyak, bukan NV saja, jadi banyak saham yang memang ngikut aja dan akhirnya bisa cuan. Contohnya lagi WG. Saya udah bilang ya, ini WG udah average di 190. Oke, terakhir dia sempat ke 187 tapi closingnya 191 dan nggak lama langsung naik sampai sekarang. Ya, ya sudah, ini udah closingnya bagus sekali 208. Oke, potensial banget ini buat scale up lagi. Ya, ke 226 kalau break bagus nih untuk WG. Kalau mau beli sekarang gimana? Ya kenapa nggak tanya dari kemarin kan, seperti itu. Ya, tapi masih boleh. WG secara fundamental pun juga bagus ya. Jadi construction, property, and banking cukup oke untuk pergerakan hari ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja sekilas ya. Nanti tolong CPO ingatkan ke saya ketika teman-teman nonton. Oke, bilang aja, "Om, di boring briefing CPO katanya oke. Gimana nih Om update-nya?" Bilang aja seperti itu. Karena saya juga banyak project, jadi kadang suka lupa ya. Kadang saya nggak tulis di notes ya, jadi ketika saya mau screening, saya melupakan CPO, seperti itu. Oke, nanti tolong di reminder. Nah, berikutnya adalah kita mulai masuk ke saham yang mau kita bahas. Jadi ada beberapa member yang nanya, "Om, saham ini
ada news bagus nih. Kira-kira gimana? Nah, sama itu ialah kita cek dulu ya judulnya ya. Jaringan bioskop di Indonesia buka mulai 9 Juli. Oke, jadi memang berita ini baru keluar hari ini ya. Bioskop akhirnya buka lagi. Ya mungkin tetap ada physical distancing ya. Mungkin bangkunya juga ada gap ya. Seperti ini kan bangkunya ada gap, mungkin di sini kosong, sini orang lagi, di sini kosong dan sebagainya. Oke, tetapi setidaknya tentu memberikan angin segar bagi beberapa emiten ya. Kenapa saya bilang beberapa emiten? Sebenarnya kalau dikaitkan bioskop, pasti di pikiran kita yang pertama adalah saham MD Pictures. Setuju ya. Jadi saham MD Pictures ya nggak salah, karena memang MD Pictures itu yang membuat film-film layar lebar ya, khususnya film-film Indonesia seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan film aja ya. Jadi film itu salah satunya yang terkait dengan bioskop. Oke, sebenarnya cuma ada dua, dan satunya lagi sebenarnya itu BLTZ ya. Geraha apa ya? Coba kita cek ya. Nah ini BLTZ, Geraha Layar Prima. Nah BLTZ ini sebenarnya ialah emiten yang mengoperasikan CGV. Oke, jadi kalau teman-teman pernah nonton di CGV, ya itu punyanya si BLTZ. Maka dari itu ketika bioskop buka, sebenarnya sentimennya bukan hanya ke film, oke, tetapi juga ke si BLTZ. Tetapi sayangnya, ya kita lihat dari chart sudah menggambarkan, ya, betapa ketidaklikuiditas dari BLTZ ini. Oke, sebulan kalau kita lihat, sebulan aja volumenya cuma 10.000, bayangin. Betapa nggak likuidnya saham BLTZ. Oke, maka dari itu kita nggak akan bahas BLTZ, tetapi saya cuma mau info buat teman-teman biar wawasannya luas bahwa bioskop nggak cuma MD Pictures ya. Bioskop itu, kalau kita ngomongnya bioskop dibuka, ya dampak ke pendapatan sebenarnya lebih ke BLTZ ya. Kalau si MD Pictures nggak buat film, yang duitnya dapat dari mana, kan seperti itu. Oke, itu logikanya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya. Nah, tetapi ya karena memang investor Indonesia kan suka gitu ya teman-teman ya. Jadi, bioskop film ya, langsung kaitinnya ke MD Pictures. Ya nggak salah, karena memang tetap ada keterkaitan. Tetapi sebenarnya BLTZ itu lebih ada kaitannya dibandingkan dengan film dalam kasus ini. Ya, tetapi kita cek nanti. Oke. Nah, kita cek dulu laporan keuangan ya, buat teman-teman tahu nih. Ya, buat teman-teman tahu bahwa ini si film ini, oke, si film ini penghasilan utamanya itu dari mana sih? Oke, ya kan? Harus tahu dong, ya. Kalau kita mau ngaitin berita, ya kita harus cek dulu bener gak sih. Kalau kita cuma denger kata-kata orang seperti itu, ya ngeblangsak ya. Mending orangnya benar. Kalau orangnya salah, seperti itu. Nah, maka dari itu, teman-teman beruntung bisa ketemu saya. Dan tentu, ketika teman-teman nanya dan request, ya kalau memang nggak berhalangan, ya saya akan pasti jawab. Oke? Nah, kita mulai. Ya. Nah, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Wah, laptop saya nggak kelihatan ya. Coba saya zoom lagi ya. Nah, ini berdasarkan kuartal 1. Oke, kuartal 1 itu memang belum adanya pelonggaran ya. Saya nggak tahu akhir Maret mungkin sudah di PSBB ya, saya juga lupa. Tapi yang jelas dari bulan Februari dan Januari pendapatan tetap ada ya. Nah, kita nggak tahu nih Q2 nanti mungkin bisa anjlok parah. Ingat ya, Q2 itu bisa anjlok parah. Oke, jadi kalau kita kaitkan Juli buka, maka sebenarnya film ini akan bagusnya di kuartal 3. Kenapa? Karena kan bulan Juli masuknya ke kuartal 3. Oke, setuju ya? Jadi Januari, Februari, Maret Q1. Oke. April, Mei, Juni Q2. Ya.
bioskop buka tanggal 29 Juli lagi. Oke, maka dari itu Juli, Agustus, September, Q3. Ya, Q3 terbitnya bulan September, Juli, Agustus, Oktober, dan November. Ya, Q3 terbitnya Oktober dan November. Ya, maka sebenarnya sentimen positifnya akan lebih berasa di bulan tersebut, bukan bulan sekarang. Setuju ya? Analoginya dapat dulu nih. Oke, kalau sudah paham, baru kita enak ngaitinnya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu bahwa sebenarnya dampak realnya itu terjadi di bulan di kuartal 3 laporan keuangannya, maka apakah yang akan terjadi terhadap pergerakan saham film? Nah, lucunya investor Indonesia itu gini loh, teman-teman. Ya, baca headline udah ya langsung terjadi panic buying ataupun panic selling. Nah, mungkin dengan munculnya berita ini ya, sebenarnya ada dua condition sih. Saya melihatnya ada dua condition. Condition pertama, ya, condition pertama adalah orang-orang yang sudah cerdas dan tahu bahwa ya apa hubungannya, ya, bioskop kan dibuka tapi kan nggak sekarang. Oke, ketika nanti sedang euforia misalnya, oh bioskop buka nih, saham film bagus nih, tiba-tiba Q2 muncul, jebret. April, Mei, Juni, setahu saya MD Pictures pun nggak ada buat film ya, nggak ada buat film dan sebagainya, anjlok, pasti anjlok. Nah, maka dari itu terjadi panic selling lagi. Oke, jadi itu condition pertama, ya, kondisi orang-orang yang ikut-ikutan, ya, wah, PSBB udah dilonggarin nih, bioskop udah mulai buka nih dan sebagainya. Ya memang menjadi sentimen positif, tetapi dampak realnya itu harus kita perhatikan. Ya, sudah mulai paham nih dari sekarang nih. Oke, jadi ini sekaligus juga wawasan kepada teman-teman bahwa kalau kita mau ngaitkan berita, tentu mau nggak mau kita harus lihat fundamental. Fundamental itu setidaknya kita harus tahu dulu nih bisnis utama perusahaan ini apa sih, ya. Kalau teman-teman nggak tahu dan asal baca berita dan percaya, ya susah. Teman-teman mungkin sometimes baca beritanya benar, dapat profit, sometimes teman-teman akan kejebak. Seperti itu. Ya, jadi lewat kesempatan video kali ini, saya harap teman-teman mendapat suatu insight yang baru, ya, terkait kenali dulu lah bisnis perusahaannya. Meskipun kita seorang trader, meskipun kita seorang praktisi full-time trader dan sebagainya, bukan seorang fundamental analysis, tetapi nggak masalah, kita harus kenali lah. Jadi kenali perusahaannya, ketika ada muncul berita kita bisa kita bisa menganalisa dampak dari berita ini terhadap perusahaannya, terhadap kinerjanya, terhadap harga sahamnya gimana sih? Ya, ketimbang kita full cuman ngerti teknikal, itu bahaya. Oke, jadi kalau banyak trader sukses, setidaknya mereka pasti tahu teknikal. Nggak mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu ya cuma tahu moving average, MACD, stokastik, ya ke laut aja sono. Kan gitu ya ceritanya. Ya setidaknya mereka pasti ngerti lah. Ngerti mengenai analisis fundamental, meskipun nggak dalam. Ya, karena jarang orang yang bisa mengkombinasikan full antara fundamental full, technical full, dan bahkan bandarmologi full digabungkan jadi satu. Itu saya belum nemuin. Ya, rata-rata orang di luaran itu nonjolinnya satu sisi aja. Ya, fundamental, terus technical, terus bandarmologi, full bandarmologi. Oke. Ya, nggak salah. Kenapa? Karena aliran ketiga, jenis aliran ini memang kadang memang berbeda. Bukan kadang sih, sering berbeda pandangan seperti itu. Ya, ketiga sudut pandang ini memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu saham. Maka dari itu wajar kalau memang teknikal, bandarmologi, dan fundamental sering cekcok. Tetapi kita perlu tahu, ya, setidaknya basic-basic seperti ini kita harus tahu. Oke, teman-teman harusnya sudah mulai paham ya. Jadi kita balik lagi. Nah, sebelum itu kita harus kenali lagi, ya, film ini. Oke, dia itu selain buat film, penjualan filmnya, ya, ini saya coba.
Nah ini ya. Nah ini adalah uh, ringkasan ya. Ini adalah breakdown ya, revenue breakdown dari film. Oke, jadi film ini jelas pendapatan utama dari layar lebar. Ya, ketika bioskop buka, tentu penghasilannya akan didapatkan oleh film. Oke, jadi tetap ada kaitannya. Ya, tadi saya ngomong BLTZ biar teman-teman nambah wawasan aja. Oke, karena nggak sekedar film, tapi ada saham lain, emiten lainnya yang diuntungkan. Ya, tetapi karena BLTZ yang nggak liquid, ya udah abaikan aja. Oke, nah jadi penjualan layar lebar itu pasti, ya, itu pendapatan utama. Kita lihat 17 juta, ini total 29 juta, maka kurang lebih 50 sampai berapa ini? 50 sampai 60%, ya, setengah dari pendapatan film ini didapatkan dari penjualan film. Ya, meskipun kalau kita lihat turun juga ya, penjualannya turun. Oke, kisah year on year-nya turun ya, dari kuartal 1 dari kuartal 1 2019, oke, dibandingkan dengan kuartal 1 2020 itu turun. Ya, turunnya pun cukup jauh, hampir 50%, seperti itu. Oke. Apalagi Q2 ya, April, Mei, Juni. Oke, April, Mei, Juni ini benar-benar blong. Ya, kita udah nggak tahu loh, ini bisa anjloknya cukup parah. Nah, kemudian digital. Digital ini saya belum cek gali lebih dalam karena memang saya ketika record video ini saya belum ada persiapan. Tapi saya rasa ini mungkin lebih ke platformnya. Ya, misalnya film Habibie Ainun ditayangkan di platform-platform penyedia layanan film. Oke, mungkin seperti Netflix dan sebagainya. Ya, nanti kan dapat hasil dari penjualan tersebut. Oke, dapat fee-nya lah seperti itu. Ya, itu bisa juga. Oke, atau misalnya nanti ini film ini akan ditayangkan di stasiun Indovision. Ya, di stasiun TV yang premium dan sebagainya. Nah, itu bisa masuk ke digital. Oke, tapi saya memang belum gali lebih dalam. Tapi kurang lebih jelas seperti itu. Nah, berikutnya ada stasiun televisi. Ya, dan lain-lain. Nah, selain dari penjualan film, ya, si MD Pictures ini sisanya, sisanya 40% ya, 40 sampai 30%-nya itu didapat dari sewa bangunan dan sewa alat syuting. Ya, jadi MD Pictures ini setahu saya juga ada tempat untuk ini ya, photoshoot ya, foto studio dan sebagainya. Oke, jadi memang ada second activities-nya ya, produk keduanya dari si film ini itu dari sewa bangunan dan sewa alat syuting. Tentu ini juga cukup terdampak ya, meskipun kuartal 1 belum kelihatan nih dampaknya, nanti di kuartal 2 mulai akan terdampak lah, seperti itu. Oke, yang jelas ya, kita hanya fokusnya di sini saja. Ya mungkin nanti kuartal 3 itu membaik. Ya, meskipun kalaupun bioskop kan pasti misalnya kuotanya 100 orang per bioskop, yaitu per studio, misalnya cuma dibatasin setengahnya, ya tentu pendapatannya nggak dapat full, tetapi setidaknya kuartal 3 akan lebih baik. Jadi ketika kita nanti bandingkan Q on Q, ya Q on Q, kuartal on kuartal, maka pasti kuartal 3 akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal 2. Bahkan mungkin saja jauh lebih baik dibandingkan kuartal 1. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat dampak langsungnya dan euforianya, tentu di kuartal 3, bukan di sekarang. Oke, seperti itu. Ya, jadi gambarannya secara fundamental basicnya seperti itu. Teman-teman udah tahu sekarang. Oke, nah kita sekarang lihat ke harga sahamnya. Ya, jujur saya belum cek bandarmologinya nih ya teman-teman ya. Jadi yang jelas setahu saya sih bandara masih oke banget. Oh, ini film sudah bereaksi ya. Saya nggak ngecek sih. Wow, closingnya jauh sekali. Ya, closingnya jauh sekali nih. Coba kita cek. Film nggak terdetek karena dari kemarin ya itu ada yang HK. Foreign ada yang HK ternyata. Pantes. Ya inilah kelemahan film. Harganya 100-an tapi lotnya pun 1000 nggak nyampe. Ya makanya nggak bisa masuk banyak. Tapi kalau dari chart, kalau dari chart ini bagus ya. Mungkin saya dengan momentum ini ya seperti yang saya bilang.
eh, Indonesia ya, masyarakatnya seperti itulah, gampang terpengaruh dengan berita. Jadi kita bisa manfaatkan untuk trading ya. Buat yang mau masuk, porsi 10% aja. Oke, buat yang mau aja nih. Saya belum cek bandarmologi sih, tapi yang jelas harusnya IF masih megang banyak. Ya. Chartnya oke, kemungkinan besar dia bentuk scallop ya. Mungkin dia akan potensial lagi ke 210 seperti itu, dan kalau dia bisa breakout bagus. Itu bisa kurang lebih ke area 240-an. Ya. Ini untuk saham film. Oke, jadi bukan rekomendasi resmi, teman-teman yang mau silakan disclaimer on ya, nanti batasin aja di sini. Oke, kalau dia close di bawah 161 out ya. Tapi kalau dia masih di area-area sini, ini kita masih bisa average nih. Di area 168-an dan sekitarnya kita masih boleh average. Kalau kita mau ya memanfaatkan news ini boleh saja. Tapi ya kalau kita kaitkan dengan berita tadi, kita harusnya sudah tahu bahwa dampaknya itu bukan di sekarang. Dampaknya itu nanti pada kuartal 3. Oke, mungkin itu dulu aja ya. Jadi saya harap dengan video Morning Briefing special case satu saham ini, teman-teman bisa dapat insight menarik. Dan tentunya ya, mungkin nanti mulai bulan depan, mulai bulan Agustus ya, saya akan coba buat mungkin setiap minggu ya, setiap minggu saya akan coba buat apa ya istilahnya, video mengenai bisnis perusahaan ya. Jadi biar kita lebih tahu suatu perusahaan ini produknya apa sih, ya kan? Habis produknya apa sih, terus prospeknya gimana sih dan sebagainya. Jadi saya akan buatkan video khusus mengenai company profile lah ibaratnya. Jadi kita kenalan yuk dengan profil ini seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu aja ya. Jadi jangan lupa subscribe biar makin banyak ya. Nextnya saya pasti akan banyak video-video untuk mengedukasi teman-teman secara gratis ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa share YouTube channel Silent Trader Academy ini ke seluruh penjuru, ke seluruh grup Telegram maupun rekan-rekan investor dan trader, agar lebih banyak masyarakat yang teredukasi dan edukasinya bener, nggak aneh-aneh, nggak iming-iming, nggak macam-macam lah pokoknya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Ya, kita harap hari ini market bisa memberikan profit yang banyak. Tapi saya sebelumnya mau mohon maaf karena mungkin saya pagi nggak bisa nemenin. Ya, mungkin saya sampai jam 10 baru bisa hadir lah. Ya, karena saya ada on the way. Jadi mungkin nggak bisa pantau sering-sering. Ya, jadi ikutin trade plan aja yang ada di channel ya. Buat teman-teman yang mau tanya, bisa tanya di grup. Banyak senior-senior yang bisa bantu jawab. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.